Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Suraku Sama dan kita lanjut di Helmet Talk. Dan hari ini kita ada kedatangan helm spesial dari once again Jitsu Helmet. Dan inilah Jitsu Air One. Dari kemarin teman-teman udah ada cukup banyak yang request ya untuk Bang review si Jitsu Air One ini, dan alhamdulillahnya sebenarnya ini helm udah kayak masuk minggu ketiga ini, dan gue udah pakai juga selama 2 minggu. Kemarin udah beres assessment dan sekarang kita mulai nih. Seperti apakah si Jitsu Air One ini? Nah, kita lihat secara overview dulu. Secara overall emang ini dari desainnya itu bisa dibilang seri full face-nya, right? Dari si Jitsu yang half face. Oh, gue jadi lupa namanya, J-Strike. Dan jujur ya, kayak ketika pertama ngeliat di kontennya gitu, oh, emang menarik banget gitu. Dan begitu si helm ini datang, pas dibuka, wow, build quality yang dibawa, yang dipresentasikan di Jitsu J-Strike itu emang bener-bener muncul juga di si Air One ini. Bedanya ini adalah seri full face-nya. Nah, kalau secara desain, mungkin teman-teman juga udah ngeliat ya di channel, di IG, di TikTok ya, yang Bang Radit line up, terus Mas Reza di Acuan Hobi juga udah nge-review ya. Jadi emang ini helm kombinasi depannya Shoei dan belakangnya itu si Alpha 1N ya, atau Alpha One lah, kan banyak tuh serinya Alpha One itu ya, gitu. Dan jujur ya, sebenarnya kombinasi kedua ini emang jadi bikin helm ini unik, dan di harga 400 ribuan dengan styling yang bisa dibilang ya kekinian, ini jadi pilihan menarik untuk di price range 400 ribu itu gitu. Jadi memang secara overall ini helm sip banget, enak dipandang ya buat yang hobi mori atau bahkan buat harian juga bisa banget sih. Nah, sekarang kita masuk ke bagian apa? Kita ke shell-nya dulu. Nah, shell-nya ini termoplastik. Pasti kalau di harga segitu ya ABS termoplastik. Dan kita bahas kualitas catnya dulu deh. Ini satu hal yang pengen gue highlight juga ya, karena kualitas catnya itu rapih ya. Rapihnya itu jauh lebih rapi dibanding J-Strike. Walaupun kayak emang ada beberapa titik gitu ya yang agak yang bikin kurang rapi. Tapi secara keseluruhan ini jauh lebih rapi dari yang seri-seri sebelumnya. Jadi ini once again it's a solid upgrade. Dan ini yang menarik sih, begitu helm ini datang ya, sedikit intermezzo. Jitsu itu akhirnya ngeluarin motifnya ya, yang jujur itu cakep banget gitu ya. Yang api-api itu. Nah, dilihat di sini. Itu cakep banget, dan ya gua dikirimnya yang ini karena ya waktu dikirim juga baru ada yang si polosan ini. Jadi untuk overall cat itu bagus. Nah, terus untuk bagian bawahnya ini bahannya plastik ya, terus ada kayak motif karbonnya gitu, yang sebenarnya bikin apa ya, biasanya kan kalau bagian bawah itu ya, list bawahnya itu kan karet ya, kalau ini dia nggak, dia plastik. Sebenarnya ngingetin ke AGV gitu ya. AGV sekarang itu udah mulai plastik bawahnya, bahkan kemarin Nolan sekalipun itu udah plastik, bukan karet lagi. Yang notabene kalau misalkan si bawahnya ini plastik ini pasti jauh lebih awet gitu ya. Soalnya kalau karet kan biasanya getas terus lepas gitu. Dan kalau plastik dia jauh lebih kokoh. Jadi poin plus, tapi ya ada beberapa orang yang mungkin kurang suka ya kalau bawahnya kerasa kayak lancip-lancip gini. Dan bahannya dari plastik. Terus kita cek secara estetikanya di shell-nya ini ya. Dia ada logo Jitsu-nya ya, si logo Thunderbolt-nya di sini. Estetikanya pas, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil, ideal. Terus di sampingnya di sini ada tulisan Jitsu, rapih juga. Dan di belakangnya juga tulisan Jitsu. Terus ini ada label size L. Size L-nya dia ini lucu. Di labelnya dia tulisannya bukan, kalau biasanya kan 5960 untuk size L, di sini dia 5860. Wow, berarti cakupannya 2 cm. Yang nanti bakal kita bahas lebih lanjut ketika di fitting ya. Nah, dan di sini tertulis weight-nya 1412 gram. Plus minus ya, kurang lebih. Nah, ini angkanya cukup menarik ya, detail banget, 1412. Biasanya kalau di weight itu 1425, 1450, ini 1412 gram. Dan ada spoilernya nggak bisa dicopot. Nah, ini build quality spoilernya juga sip. Nah, ini nggak ada yang cekah-cekah atau copot. Kalau dibanding yang dulu tuh Jitsu apa sih yang awal tuh ya? JS1 ya.
kalau nggak salah, bukan JS, Jutsu ya, JS kalau nggak salah. Itu pas nyampe sempet patah banget. Tapi kalau ini nggak, ini udah solid upgrade, jadi emang rapih banget gitu ya. Terutama boxnya ya. Kalau teman-teman lihat boxnya, boleh misalkan mau lihat boxnya ke ke channelnya Bang Radit kalau nggak salah di TikToknya ya, sama di IG-nya juga ada. Itu boxnya sip banget ya. Nah. Jadi emang secara overall si shell-nya ini dia secara bahan masih sama ya, termoplastik. Terus kalau untuk desain, secara estetika desainnya itu udah sip juga, keep it up Jutsu. Dan untuk catnya it's a solid upgrade, nggak sebergelombang dulu. Belum perfect, masih bisa dikembangin, tapi ini progress yang luar biasa buat Jutsu. Sekarang kita lanjut ke mana? Kita lanjut ke bagian visor. Seperti biasa, visornya kita cuma punya yang iridium. Gue dapetnya cuma iridium. Tapi kalau nggak salah bisa nambah opsi, misalkan mau clear juga bisa sih gitu ya. Tapi di sini untuk si iridiumnya bisa dibilang sebenarnya cukup gelap ya iridiumnya. Jadi kalau untuk malam sih nggak rekomen pakai ya. Jadi gue pribadi pasti masih tetap butuh gitu ya. Untuk helm full face single visor ya pasti butuh clearnya. Kalau misalkan malam ya tinggal diganti. Nah si visornya ini sebenarnya kalau misalkan secara singkatnya adalah ya visornya dari desainnya gitu ya, itu mirip ke TT Course emang ya. Gitu. Terutama di bagian sininya. Nah ini ada kayak taringnya, itu TT Course banget, dan kunciannya pun dia di tengah ya. Dan ketika kita buka emang lumayan ya, butuh effort. Tapi itu menunjukkan ya bahwa emang dia tuh ngunci. Gitu. Kalau misalkan gampang ya berarti visor locknya nggak aja begitu optimal. Tapi nggak. Si helm ini, si Jutsu Air One ini dia emang ngunci dia ya. Kita buka. Nah ini ada kunciannya di sini, kuncinya di tengah. Dan ada berapa step? Ini udah lama ngebahas step-step juga ya. Terakhir ngebahas nail kan, itu nggak ada stepnya sama sekali. Ini ada terbuka, terbuka satu ya, hitungnya satu. 1, 2, 3, 4, 5 micro opening. Nah ini udah nggak begitu ini sih. Habis itu kunci. Gitu. Kualitas visornya ini surprisingly nice. Jujur tadi pas sebelum mulai video review ini itu agak kotor, dibersihin. Ada debu-debu lah, debu-debu kecil, dan ternyata pas kita bersihin ya, gue pakai mana tadi? Pakai dari Club Premium, langsung bersih lagi. Nggak ada scratch, jadi bisa masuk kategori ini anti scratch. Untuk iridium cukup tricky sebenarnya ya, dan ini bisa bersih lagi itu, it's a nice one. Dan sini kita ada mereknya, Norris ya. Nah pasti teman-teman yang udah pernah pakai visor aftermarket Norris pasti udah tahu ya. Terus field of view gimana? Field of view sebenarnya itu sip ya. Oke, walaupun emang di bagian ini ya, ini si nose guard-nya tuh cukup annoying. Jadi kayak ke speedometer gitu ya. Gue kan naik bebek ya, motor tegak lah. Motor tegak semua. Jadi kalau misalkan posisi biasa itu, posisi kayak gini, speedometer kelihatan tapi agak kehalang. Jadi harus kayak gini kalau emang mau benar-benar ngelihat speedometer. Pun ya sebenarnya kan kita nggak akan selalu sering ngeliat speedometer ya. Terus speedometer gue kemarin mati, jadi ya gue nggak lihat speedo juga sih, kecuali lihat bensin. Nah, jadi memang agak tinggi dianya, gitu ya. Jadi agak ngehalang di sini. Tapi kalau gitu masalah. Nah, terus ratchetnya gimana? Ratchetnya kurang lebih sama kayak TT Course. Jadi ini emang bisa PNP ya, pakai visor TT Course sekalipun. Gitu. Ya, misalkan teman-teman punya TT Course atau mungkin punya sisa iridium atau visor clear, itu bisa pakai di sini. Gitu. Karena ini sama persis ya. Oke, itu untuk visornya. Dan sekarang kita lanjut ke bagian ventilasi. Ya, jumlah ventilasinya ada berapa? Di sini kita ada 1, 2 untuk mouth fan. Terus di sini ada hitungannya 2 ya. Di top, bukan top fan, front fan, dan 1 top fan di atas ini. Nah, dan ini jujur mekanismenya solid ya, dan bukan gimmick. Nah, jadi ini makanya dari tahun lalu ke tahun ini berarti emang progresnya banyak gitu. Nah, satu hal sih tapi yang agak tricky itu sebenarnya yang di front fan ini, soalnya dia si tuasnya dia nggak terlalu keluar. Jadi misalkan kalau pakai glove sih agak susah untuk buka tutup sininya. Kalau gue pribadi sih pasti selalu posisi terbuka, gitu ya, mau siang mau malam gitu. Nah kalau ini jadi harus pakai kuku dikit, tapi it works really well dan satisfying gitu ya mekanismenya itu. Apakah terdengar murah? Enggak. Apakah ada macet-macet? Enggak juga. Jadi ini mekanismenya udah sip. Yang bawahnya juga sama ya, ini tinggal dikatasin. Mana cukup trikinya misalkan kita nggak pakai glove gitu ya, terus agak keringetan atau nggak, ini emang agak harus ditekan dulu ke bawahin. Tapi mekanismenya semua work really well ya, dan semuanya berlubang. Nanti kita lihat
lebih dalam lagi. Dari ventilasi yang bagian depan itu akhirnya udara masuk ke dalam ya. Dan di belakang ada exit fan yang di atas, dimana ini modelannya yaitu kan dari Arva One banget ya, dan dia berlubang juga, sama ada yang di belakang sini. Nah, nanti kita bakal bahas lebih lanjut lagi ketika kita lihat bagian dalamnya. Dah, itu untuk ventilasinya, all is nice gitu ya. Apakah kerasa? Sebenarnya bisa dibilang kerasa. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut lagi pas di bagian dalamnya. Jadi kerasa tapi nggak begitu kerasa. Ya kita nggak expect banyak juga sih sebenarnya. Untuk di 400 ribuan gitu. Tapi ya untuk untuk having fun sih ya itu udah lebih dari cukup. Nah, terus sekarang untuk fittingnya. Kayak gimana fittingnya? Ngelihat video kita kemarin bukan ngebandingin sih. J-Strike, terus ada dari ALV tuh, jadi lupa namanya, Genos ya. Si J-Strike terus Air One ini emang untuk secara fitting jauh lebih cocok untuk kebanyakan orang Indonesia. Karena kenapa? Dia kalau secara definisi sih berarti lebih ke semi oval, bukan semi, intermediate oval. Jadi dia bisa ngakomodasi untuk yang kepalanya yang oval sama yang round gitu. Jadi tengah-tengah. Dan ya dia emang masih agak kopong di belakang ya, tapi nggak separah T-Course sebenarnya. Atau helm-helm kayak itu pada umumnya sekarang ya. Kecuali helm-helm kayak itu yang lama. Nah, jadi dia mengakomodasi ya round sama oval. Gitu. Jadi misalkan teman-teman oval ya masih bisa masuk sini, misalkan round juga masih cukup nyaman. Walaupun emang ini helm nggak snug fit banget ya, gitu. Jadi bukan kayak helm balap, jadi ya tapi ketika masuk pun ya itu nyaman lah gitu. Dengan catatan masih ada kopong di belakang. Sekarang kita masuk ke bagian dalam. Oke, kita masuk ke bagian dalamnya. Tapi pertama-tama kita coba buka visornya dulu deh. Ini mekanismenya sama persis ya kayak T-Course ya, bahkan NFR, NX Race sekalipun gitu ya. Tinggal tarik di sini, dan emang agak ngeselinnya adalah ya dia harus ditarik ke belakang gitu terus ke atas. Semoga gampang ya. Wow. Seperti biasa. Ini baru dibuka ya, makanya bunyinya cukup mengerikan. Gitu. Terus tarik. Nah, sama persis kunciannya. Terus kita lihat di sini ratchetnya emang sama persis. Kalau nggak salah bautnya agak beda sih. Dan bisa dilihat dari bawahnya ini kita si busanya. Nah, ini salah satu yang bikin mewah juga sih. Walaupun ngurusnya agak ribet. Sensitif banget. Ini udah ada si chin guard. Ini nggak akan gue lepas soalnya mager masangnya lagi. Ini helm udah double D-ring. Nah, untuk kualitas double D-ringnya jujur ini masih bisa di-improve lagi sih gitu. Tapi ya sebenarnya udah lebih dari cukup sih. Ya untuk di harga segini kita buka. Ini semuanya pakai klip. Untuk bagian belakangnya udah kebuka. Kita tarik. Nah, tarik sini. Ini agak tricky juga sebenarnya ya. Soalnya ini sih sampingnya lumayan tebal. Tarik itu keluar. Tarik sini baru tarik ke depan. Nah, ini busanya size L. Nggak bisa diobrak-abrik untuk si busa ininya. Dan ya ini udah ada bolongan-bolongan buat speakernya ya. Mungkin buat next bisa dibuat bulat aja nggak sih? Busanya kita buka juga bagian kanan ya, sisi kanannya. Ini udah glasses fit ya. Ini depan terus yang kanan baru ditarik. Ini tariknya jangan ke belakang ya, ini ya, ke depan biar lebih enak. Cukup pakai effort bukanya. Nah, jadi yang suka bikin tricky itu karena ini si list bawahnya plastik dan dia ya suka nyangkut di sini sih. Ada label glasses fit-nya. Kita lihat bagian dalamnya. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, untuk bagian ini sebenarnya jujur untuk materinya tuh bisa dibilang cukup kasar ya sebenarnya ya. Tapi justru sebenarnya yang bakal ngegrip itu justru tipikal yang kasar. Makanya kayak RX7X kan jauh lebih kasar dibandingkan RR5 gitu. Jadi ke belakangnya klip, seperti biasa kita kedepanin. Oh, ada labelnya ya sekarang. Kita lihat dulu. Dia ada label warningnya dan ada label Jitsu-nya tuh di bawah. Di si busa atasnya ya. Aksen abu merahnya nice. Dan inilah si IPS-nya. Waduh. Oke, ini IPS-nya full hitam ya. Oke, tapi basicnya sih dia lebih di putih. Dan bisa dilihat ini ada lubangnya emang gede banget gitu. Jadi emang si udara di atas tuh kerasa gitu ya. Cuman kalau dibilang ini helmnya kedap sih nggak kedap sebenarnya. Karena dia nggak snug fit juga, jadi angin dari bawah tuh masih masuk gitu. Dan ya itu, ini di samping, depan, dia belum IPS. Oke, jadi untuk pengamanan dia cuman di batok kepala aja sih gitu.
Jadi sebenarnya harapan gue ke depannya untuk Jitsu pengembangannya bisa improvementnya lagi ya, ya. Dan yang bakal bikin safety lagi adalah si samping sama ininya udah IPS juga. Karena helm yang aman ya IPS-nya pasti ngecover semua bener-bener full gitu ya. Ini kayak ibarat helm modular jadinya sebenarnya kalau di sampingnya nggak ada IPS. At least ya inilah di bagian telinganya gitu. Bagian samping itu IPS. Gitu. Apakah ada kode-kodenya? Ada sih. Nah ini kodenya masih HF1. HF1 itu kan HF tuh half face kayaknya. Dan ini entah kenapa agak coakan yang kurang rapih juga sih. Tapi secara overall ya untuk IPS-nya sebenarnya kayaknya jauh lebih rapih yang half face-nya si J-Struck yang kemarin yang gua. Jadi bisa lebih ini lagi. Apalagi ini entah kenapa ya dia agak ada bocel-bocelnya. Atau mungkin pas gua bongkar-bongkar jadi kebocel, who knows ya. Tapi overall quality is nice gitu ya. Tinggal kiri kanan sama mulut ditambah IPS saja. Oke, kita lanjut ke verdict. Oke, jadi verdictnya gimana? Untuk verdictnya helm ini untuk di harga 400 ribuan ya, full face ini pertimbangan yang ini helm yang bisa benar-benar dipertimbangkan. Karena untuk di harga segitu kan dia apa aja ya? Untuk helm half face full face 400 ribuan kan sebenarnya opsinya nggak terlalu banyak ya. Cukup banyak helm lokal sekarang yang bikin di 400 ribuan. Cuman untuk dapat styling gitu ya, yang kekinian dengan kombinasi dua helm populer yang menurut gue pribadi sih ya udah ya. Ya ibarat sharing platform aja nggak sih gitu kan. Ini it's a great option gitu ya. Nah jadi sip ya, mungkin kalau untuk masukan sih mungkin ya pasti untuk kualitas cat gitu ya. Dan satu hal lagi itu si di samping gitu ya, kalau bisa sih ada IPS karena untuk yang ini juga dia kan belum ada IPS-nya di sampingnya. Tapi untuk sisanya sih udah ada. Jadi untuk mulut, tapi dia belum ada IPS-nya. Dan ya emang bakal nambah berat pasti. Ya jadi 1.500 graman pasti. Oke, jadi itulah Jitsu Air One yang namanya juga jujur catchy, nice gitu. Jadi untuk branding, packagingnya juga sip. So keep it up Jitsu. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Dan jangan lupa klik like, subscribe, share ke teman-teman yang kepo sama helm ini. Dan misalkan ada pertanyaan tentang helm ini, langsung aja tuliskan komentar kalian di bawah. Atau bisa langsung nanya-nanya juga via IG ya. Jadi jangan lupa untuk follow IG juga. Gue lebih aktif di IG untuk dibanding TikTok sekarang ya. Jadi kalau mau kontak via IG aja. Dan buat yang mau beli, linknya udah ada di bawah juga. Jadi nanti tinggal klik aja di bawah. Sip ya, ada di Shopee sih. Untuk sekarang ya. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya kita bakal bahas helm apa? Jujur gue nggak tahu. Tapi kita ada kedatangan helm lokal lagi ya. Tapi kita balik lagi ke half face. Oke, terima kasih dan see you on the next episode. Ciao.